Baru saja saya menulis sebuah statement politik yang saya rumuskan dalam sebuah kata-kata bijak atau wise word yang bunyinya seperti ini. Salah satu kontribusi positif yang dapat kita berikan bagi bangsa dan negara ini adalah jangan pernah masuk penjara. Ya. Salah satu kontribusi positif bagi kita sebagai warga negara terhadap NKRI ini ya adalah jangan pernah masuk penjara. Tapi ini kan berbeda pandangannya dengan Pak Hasto atau Mas Hasto yang dalam satu kesempatan mengatakan bahwa masuk penjara itu adalah salah satu harga yang harus dibayar dalam rangka memperjuangkan ideologi atau cita-cita luhur bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana melihat gap antara dua statement ini? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama untuk belajar meninggikan argumentasi kita, ya tanpa harus meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya teman-teman, bukan sobat partai politik, kami mengundang teman-teman yang ingin bermimpi dan mewujudkan impian untuk memiliki aset sebidang tanah 10 kali 20 di dekat ibu kota Nusantara, 10-15 menit, persis di tepi jalan. Ya, teman-teman bisa mengakses ya website kami bukanpartaipolitik.com, ya bukanpartaipolitik.com. Di sana ada advertising yang bisa membawa teman-teman menghubungi nomor telepon yang tersedia di sana. Sehingga teman-teman bisa berkomunikasi dengan hanya 1 juta, teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman. Batasan kapling atau kaplingan kita sangat terbatas teman-teman, ada di 152 kaplingan dan itu sudah terisi dari hari ke hari. Kembali kita kepada persoalan kita ya, salah satu kontribusi positif kita dalam rangka untuk mendukung NKRI ini adalah jangan pernah masuk penjara. Itu kata bukan partai politik ya, tetapi kata Mas Hasto ya bahwa ya harga yang harus dibayar sepahit apapun ya itu harus menghitung risiko penjara. Bahwa penjara itu adalah hal yang tidak bisa dihindari ya sebagai sebuah risiko atau harga yang harus dibayar untuk perjuangan ideologi ya, perjuangan cita-cita bagi bangsa dan negara ini. Nah, teman-teman, saya kira pertama kita mesti clearkan terlebih dahulu ya apa yang disampaikan, dideklarasikan oleh Pak Hasto atau Mas Hasto itu ya bukan persoalan antara KPK dengan PDIP ya. Jadi KPK tidak pernah mentersangkakan PDIP. Jadi kalau bicara tentang sikap PDIP sebenarnya itu nanti next ya. Yang kita butuhkan adalah sikap Mas Hasto. Nah, sekali lagi di sini perlu kami sampaikan, bukan partai politik memandang Mas Hasto sebagai warga negara Republik Indonesia yang harus kita bela dalam artian memastikan bahwa apapun yang terjadi ke depan nanti kita dukung Mas Hasto. Ya, jangan sampai ada kasus-kasus di mana politisasi hukum itu bermain. Ya, jadi kita ingin mengawasi jalannya proses hukum itu karena sekali lagi ya sikap PDIP menghormati keputusan hukum itu dan tinggal bagaimana kemudian ini akan dijalani oleh Mas Hasto dengan pendampingan terbaik dari semua tim hukum yang dimiliki, bukan hanya dari PDIP tapi oleh negara ini. Negara berhak untuk melindungi Pak Hasto dari semua ya rencana-rencana yang tidak baik dari pihak manapun yang sedang memancing di air keruh ya. Jadi jangan sampai ada orang yang terpenjara gara-gara hal-hal yang sebenarnya dia tidak salah. Nah, ini yang mau kita pastikan sebagai buzzer NKRI, kita perlu menyuarakan bahwa Pak Hasto tidak boleh diganggu dalam pengertian kalau dia tidak bersalah, ya hak-hak hidupnya harus dilindungi ya, tidak boleh ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Tinggal hukum itu saja yang kemudian kita kedepankan. Nah, apakah kemudian bukan partai politik berpikir bahwa hukum itu ya selalu memenjarakan orang yang memang bersalah? Nah, saya kira realitas pelaksanaan hukum itu kan tidak selalu seperti itu.
memang bahwa hukum itu seringkali menjadi alat kekuasaan, alat intimidasi, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang dipenjarakan dan ternyata suatu hari dia bebas, ya artinya dinyatakan tidak bersalah dan sebagainya. Nah, itu kelemahan-kelemahan dari sebuah proses hukum dan orang-orang yang sebenarnya harus menjunjung tinggi hukum di atas segala-galanya. Nah, itu problem yang lain. Tetapi kita mau lihat bagaimana statement beliau ini mau mengatakan bahwa ya pemenjaraan itu sebagai harga yang harus dibayar. Saya kira sedapat-dapatnya tidak boleh itu terjadi ya. Harus bagaimana sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki orang-orang pintar di dalam, ahli-ahli hukum, pernah menjadi partai penguasa ya. Sebenarnya kalau memang Mas Hasto itu berada dalam kondisi yang tidak keliru, harusnya bisa memenangkan katakanlah pertarungan hukum ini dengan begitu mudah ya. Tapi kalau kemudian memang ada hal-hal yang memang sulit untuk dibela, nah di sini persoalannya. Jadi kita harus membedakan orang masuk penjara karena memang itu adalah kesalahan yang dibuat, atau orang dipenjara oleh karena katakanlah penyalahgunaan abuse of power dari mereka-mereka yang menjadi pelaku-pelaku hukum ya. Nah, ini di sini ada perbedaannya. Jadi tidak semua orang yang masuk penjara itu adalah korban dari sebuah sistem hukum, sistem politik ya. Bahwa sebagian besar ya, mungkin katakan 98% orang yang masuk di penjara karena memang itu adalah keputusan yang adil, yang baik, yang dalam sistem peradilan kita, hukum kita adalah memperbaiki orang ya, bukan kemudian membinasakan orang. Ini perlu kita underline, perlu kita garis bawahi. Kita tidak ingin siapapun di Republik ini, mau dari partai mana, itu kemudian menjadi korban dari sistem hukum ya. Karena itu bukan partai politik, merupakan sebuah channel atau personalitas yang merupakan salah satu ya, yang selalu berharap bahwa tidak ada seseorang pun yang dipenjarakan karena politisasi ya. Sekalipun dalam realitas berpolitik hal itu ada, tetapi sedapat-dapatnya kita perlu membela siapapun warga negara agar tidak menjadi korban dari sistem hukum yang korup ya, yang merupakan sebuah intrik politik, permainan-permainan politik yang pada akhirnya lambat laun akan menjadi gunung es yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara melalui penghancuran hak-hak martabat atau hak-hak hidup dari warga negara. Jadi di sini harus kita tekankan bersama bahwa jangan pernah masuk penjara sebagai suatu kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan negara. Karena apa? Ada implikasi-implikasi, ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Karena sekali lagi dalam kasus pertarungan politik ya, di luar persoalan kriminalitas, persoalan bicara tentang pertarungan politik ini kan mengorbankan banyak hal. Dalam hal ini juga adalah mengorbankan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena stabilitas hukum, stabilitas politik itu menjadi prakondisi untuk hadirnya kesejahteraan bersama. Sehingga sekali lagi dalam proses bargaining position dalam konteks pertarungan politik dan hukum itu memang sedapat-dapatnya ya kebaikan bagi semua pihak itu dikemukakan, didialektikakan, dikomunikasikan, dan sebagainya. Jadi, kita sebagai warga negara perlu memproteksi semua, menghormati lembaga-lembaga hukum yang sudah dibentuk sebagai sebuah wujud ya penyuaraan dari grassroots atau rakyat, pentingnya sebuah lembaga, tetapi sekaligus kita perlu memberikan dorongan moral, dukungan moral kepada Pak Hasto ya untuk sesederhana mengatakan katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Nah, sesederhana itu, walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimanapun juga kita dukung Pak Hasto bersama dengan keluarga, bersama dengan semua teman-teman. Ya, yang pasti adalah bagi Republik ini tidak boleh ada orang yang dipenjara karena ya urusan politik, kepentingan kekuasaan. Ya, setiap orang yang dipenjara itu bukan akhir dari sebuah cerita dalam kehidupannya, tetapi upaya untuk memperbaiki semua pihak ya, untuk memperbaiki masa depan dari mereka-mereka yang pada satu perjalanan mengambil suatu keputusan di tikungan yang seharusnya dia tidak berbelok ke sana. Bukan partai politik.